Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-304. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-304 kali ini kita akan mereview kurang lebih ada 8 saham, di mana saham IPTV, MPPA, Kobex, DGNS, PRDA, OPMS, BMTR, dan saham AGI. Kita langsung saja, saham pertama yang kita review kali ini adalah saham IPTV, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin IPTV ditutup minus 0,77% di harga 260. Di mana kalau kita perhatikan bahwa IPTV menurut saya pribadi bergerak sudah mulai masuk ke sideways ya. Seperti ini kasusnya, ketika dia naik, kemudian dia turun, kemudian sideways sebentar, dia turun menguji support di 248, setelah itu dia bisa rebound. Semoga dia juga punya pola yang sama nih, karena di harga 260 menuju ke PBL atau support terkuat itu jaraknya juga masih cukup jauh, yaitu ada 12 poin lagi. Dalam artian juga ini resikonya kalau menurut saya pribadi ya, saya masih belum bisa terima kalau ambil di 260. Saya mungkin baru akan mau ambil kalau dia dekat-dekat kurang lebih di 252, 254 lah. Itu mungkin saya bisa mulai mencicil mengambil emiten ini. Jadi kalau selama dia masih kuat dan bertahan di atas sama dengan 248, maka ini emiten masih menarik. Hanya saja bahwa titik entry kita kalau bisa lebih dekat dengan area support tersebut, itu jauh lebih menarik. Dan kalau misalkan dia beneran turun dulu, ya kita bisa dapat dengan range 248 sampai dengan 254, maka teman-teman bisa ambil di sana. Batas cut loss kurang lebih di area 240, 244. Target kenaikan kita adalah menuju ke 272, ini sebagai TP1. TP2 ada menuju ke 348, itu adalah PBH, dan target jauh menuju 354 sebagai 40 hari harga tertinggi dari emiten ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham MPPA, di mana saham MPPA ini ditutup minus 3,2% di harga 1060. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa MPPA masih berada di resiko medium ya. Di sini tertulis indikatornya medium risk dengan level support terkuat berada di harga 995. Artinya dari 1060 ke 995 ini jaraknya masih cukup jauh. Ini kurang lebih ada 65 poin. Yang menurut saya ini sangat lebar sekali, sehingga lebih disarankan teman-teman bersabar sedikit lagi. Kita menunggu mungkin di sekitaran area 995 sampai dengan 1010 kita bisa pertimbangkan untuk entry. Asalkan level 995 itu bisa dipertahankan, kita boleh pertimbangkan untuk entry di MPPA ini. Tapi kalau misalkan ternyata dia masih bergerak sideways di tengah-tengah, ya jelas mending kita wait and see. Dan juga kita harus bisa bersabar lagi karena dia masih berada di tengah-tengah. Tapi kalau ada yang bilang, oh saya mau ambil aja kak, boleh nggak? Ya terserah. Sekali lagi saya selalu katakan bahwa di sini saya cuman review, cuman memberitahukan trading plan-nya seperti apa. Teman-teman bisa ikuti, bisa tidak, itu semua menjadi hak teman-teman. Karena sekali lagi di dalam video ini tidak ada perintah informasi untuk harus membeli, menahan atau menjual sebuah emiten. Jadi ini murni hanya sebatas review. Jadi keputusan itu kembali kepada teman-teman. Dan saya juga ingin menjadi reviewer saham nomor 1 di Indonesia, di mana sama seperti orang review otomotif itu kan, otomotifnya itu direview dan kita sebagai penonton tuh melihat apakah mobil tersebut bagus atau tidak untuk kita beli. Nah, kalau saham juga sama konsepnya. Saya mereview saham tersebut untuk teman-teman melihat apakah saham ini layak untuk ditradingkan tidak di keesokan harinya. Kalau memang menurut teman-teman tidak layak, belum layak, ya silakan tidak usah melakukan aksi apapun gitu. Tapi kalau ternyata menurut teman-teman ini bagus, sesuai dengan analisa teman-teman juga, ya sudah, teman-teman bisa ikuti. Jadi keuntungan ataupun kerugian memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Nah, balik lagi nih ke MPPA, kalau misalkan ada yang ngotot mau ngambil di harga tengah-tengah antara di level PBL sampai ke PBH, maka ya saya cuma bisa informasikan di sini ada yang namanya support bantuan di white line harganya 1055. Kalau ternyata jebol di bawah 1055, maka ada peluang besar dia akan menguji ke 995. Ini adalah level support terkuat. Kalau ditanya saya pribadi, saya akan menunggu di 995 sampai dengan 1010 baru saya mulai mempertimbangkan untuk entry. Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun nih, malah bisa naik terus, ya sudah saya menunggu dia breakout sekalian ke 1120. Melewati 1120 saya buy, atau dia turun dekat dengan 995 sampai dengan 1010 saya juga buy. Jadi opsi 2 itu yang saya pakai untuk bisa istilahnya apa ya, kita punya double plan ya. Kalau memang dia naik saya cegat di harga berapa, kalau ternyata dia tidak naik malah turun, saya sudah tahu saya harus ambil di berapa. Nah,
Kalau kita sudah punya trading plan seperti ini, saya yakin bahwa kita tidak mungkin bingung ketika kita berhadapan di real trading nantinya. Selanjutnya kita ada saham Cobex ya, di mana saham ini ditutup naik 1,87% di harga 163. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Cobex ini adalah ciri dari saham yang memiliki volatilitas yang sangat tinggi, yaitu ditandai dengan banyaknya tail atau ekor atau shadow, atau yang saya selalu bilang upper shadow karena berada di atas. Dan ini yang menunjukkan bahwa kenaikan emiten ini tidak akan bisa bertahan lama ya. Jadi ketika dia terbang tinggi, harusnya kita cepat-cepat taking profit karena kita belajar dari pengalaman dia sebelumnya, dari historicalnya kita belajar bahwa emiten ini kalau naik tinggi, maka ada peluang besar dia akan turun kembali ke harga dekat openingnya. Jadi kalau misalnya dia sudah naik tinggi, kalau bisa ya silakan dijual dulu gitu. Nah, kalau kita lihat kasusnya Cobex, memang saat ini masih menunjukkan resiko low, walaupun menurut saya pribadi setiap kali penutupan itu masih bisa terus mengalami satu kenaikan yang konsisten, tetapi memang pergerakannya ini begitu fluktuatif sehingga saya yakin bahwa ketika dia mulai naik katakan di 7%, 8% dan semuanya FOMO, takut ketinggalan kereta, mengejar dan akhirnya apa? Nyangkut semua di harga tinggi. Nah, ini yang selalu saya sampaikan bahwa saham itu ada banyak sekali dan kita tidak perlu mengejar satu emiten sampai kita harus mengorbankan segala hal aspek ya. Waktu kita, kesehatan kita, karena apa? Ketika kita beli di pucuk itu, wah, jantung kita itu pasti berdebar-debar, apalagi pakai margin, apalagi uangnya uang panas, apalagi kalau misalkan all in. Nah, itu yang membuat kita tidak sehat secara psikis kita. Nah, oleh sebab itu kalau saham-saham atau emiten-emiten seperti Cobex, kalau memang dia sudah terbang tinggi, kita cari emiten yang lain. Masih banyak kok saham yang lain yang mungkin masih belum naik, yang bisa kita eksplorasi lagi dan bisa kita dapatkan untuk bisa ambil di level bawah. Nah, kalau misalkan Cobex ini dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan, kita lupakan emiten ini. Tapi kalau dia mau turun dulu, maka kita bisa cegat atau kita bisa ambil di range buy 153 sampai dengan 155. Cut loss kurang lebih di harga 149 sampai dengan 150. Untuk target kenaikan kita menuju ke 176 sampai dengan 204. Selanjutnya kita ada saham DGNS, di mana saham DGNS ini ditutup minus 2,61% di harga 1120. Kalau kita perhatikan, sepertinya 4 hari lalu juga sudah saya pernah bahas ya, kalau dia masih belum naik ke atas PBL, entah ini PBL-nya masih sama atau sudah adjust, tapi kalau dia masih belum naik di PBL saat ini di 1195, ya mending kita wait and see. Kita jangan dulu ambil posisi karena ada peluang besar dia terus melanjutkan penurunan. Karena secara trend line, ya kalau kita lihat trend lainnya ini, sudah patah trend lainnya. Dia sekarang sedang berada di bawah trend line. Oleh sebab itu kita butuh satu candle yang bisa mengkonfirmasi bahwa dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Nah, sampai saat ini, level itu masih belum bisa dilewati ya. Jadi kita menunggu sekalian di area PBL, breakout 1195, kita pertimbangkan untuk entry buy. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 1485 sampai dengan 1500. Akan tetapi kalau misalkan masih ada yang ngotot juga, Kak, saya mau beli nih kalau breakout 1195 itu lumayan loh, 75 poin. Saya masih bisa cuan banyak tuh. Boleh nggak saya ambil di harga saat ini 1120? Ya, sekali lagi bebas. Tapi saya coba kasih bantuan adalah di sini ada satu level white line ya, level support bantuan di harga 1105. Jebol di bawah ini mending kita kabur dulu ya, karena ada peluang besar dia kembali ke 1000, bahkan ya bisa ke 680 lagi. Selanjutnya kita punya saham PRDA ya, Prodia kalau tidak salah. Ditutup minus 0,3% di harga 8.350 dan ada yang request ya, sambil ada informasi yang dia sampaikan, saya coba baca dulu. Dia beli di harga 8.887. Kira-kira peluangnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Untuk PRDA ya, 8.800 itu adalah harga yang sangat tinggi, harga yang bagus sebenarnya ketika dia berada di atas PBH. Namun ketika dia jebol di bawah PBH, maka seharusnya nih kita sudah prepare cut loss-nya kurang lebih di area 8.700 atau mentok-mentok di 8.675. 3 tick. Akan tetapi kalau bisa sampai ke 8.300 ya, maka memang ini merupakan suatu
istilahnya apa ya? Kita tidak punya trading plan, ketika itu dilepas dan dia tambah turun dalam, akhirnya kita panik. Walaupun ya secara bisnisnya, industrinya memang sedang bagus ya. Kalau bicara industri memang bagus ya, karena kesehatan kita lagi sedang menghadapi masalah itu, dan tingkat orang untuk peduli dengan kesehatannya juga naik, dan ini bisa berimbas pada pendapatan dari emiten-emiten yang bergerak di sektor farmasi, salah satunya di PRDA. Dan menurut saya pribadi, apakah masih bisa bagus? Ya tergantung nanti hasil rilis laporan keuangannya yang bisa membuat fundamentalnya itu berbicara gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman apa ya, ada satu konsep di dalam fundamental gitu. Jadi misalkan kita ya sebagai tuan ya, pemilik dari seekor anjing. Anjing ini adalah kita katakan sebagai sebuah emiten. Ketika anjingnya bergerak terlalu cepat, maka tugas kita adalah menahannya, menarik dia mundur gitu. Atau kita yang berlari mengikuti pergerakan anjing. Nah, anjing ini diibaratkan sebagai sebuah teknikal, ya. Dia bergerak cepat dan kita itu akan mengikuti atau kita akan balik ya. Nah, kita ini ibaratkan adalah sebuah fundamental. Ketika teknikal itu bergerak lebih cepat dari fundamental, dan ketika hasil fundamentalnya itu ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka harga tadi akan kembali lagi ke valuasi sebenarnya. Dia akan tarik mundur. Kita menarik mundur teknikalnya. Tapi ketika kitanya, fundamentalnya jauh lebih bagus dari kenaikan atau larinya anjing tersebut, maka kita dalam artian fundamentalnya akan lebih double lagi kenaikannya dari teknikal saat ini. Jadi ini tinggal kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah PRDA ya bisa menghasilkan keuntungan bottom line yang bagus yang bisa mendongkrak dari harganya. Karena harganya kalau teman-teman perhatikan, dalam 40 hari terakhir dari 4.000 sudah lompat sampai menyentuh 9.225. Artinya lebih dari 100% kenaikan hanya dalam waktu 40 hari. Kalau 40 hari itu kita tarik dari sini ke sini, maka ini cuman sebentar, ini mungkin cuman beberapa minggu, atau katakan 1 bulan lah. 1 bulan naik 100%. Itu berarti kenaikannya yang sangat fantastis, dan ada peluang dia akan mengalami koreksi dulu sebelum mungkin bisa naik lagi lebih tinggi. Jadi kalau yang sudah beli di 8.800, bagi saya itu harga yang sangat tinggi, dan ya bisa jadi suatu saat dia bisa naik lebih tinggi, tapi kita akan kehilangan banyak kesempatan, banyak momentum dengan uang yang sudah istilahnya sudah kelok di sana, dan akhirnya kita tidak bisa putar lagi ke emiten lain. Kecuali kita punya banyak uang dan kita bisa trading di emiten lainnya. Tapi kalau kita cuma punya satu-satunya di situ, maka saya yakin bahwa trading kita akan benar-benar stop, karena kita hanya menunggu emiten ini sampai dia bisa cuan lagi. Dan saya yakin kalau emiten ini bisa turun dalam, dia bermain sideways lama, kita bisa kuat bertahan. Misalkan katakan sekarang minus 15%. Dia turun lagi minus 20%. Saya yakin semua orang bisa tahan. Semua orang bisa tahan. Tapi ketika dia baru naik 1%, 2%, saya yakin semuanya lepas. Padahal harusnya itu kebalik ya. Kita punya mindset harus diputer. Kalau bisa cut loss itu secepat mungkin. Kalau bisa profit itu ditahan dulu sampai jadi besar dulu, baru di TP. Nah itu kita selalu kebalik ya. Waktu minus kita tidak mau jual karena kita tidak mau rugi nih. Tapi ketika dia sudah turunnya dalam, kita mungkin 6 bulan kita hold, baru naik 1%, 2% TP. Dan selama 6 bulan, kamu cuma menghasilkan 2%. Menghilangkan begitu banyak kesempatan ketika kamu bisa cut dengan cepat waktu di atas, dan kamu bisa trading lagi, dan selama 6 bulan mungkin bisa jadi yang lebih besar gitu. Tidak hanya 2%. Jadi untuk kakak yang request emiten ini, ya saran saya pribadi ya, karena sudah turun cukup dalam, ya tinggal kita baca-baca fundamentalnya, baca-baca sentimennya, semoga bisa ada sentimen positif yang bisa mendongkrak lagi saham
PRDA ini jauh lebih menarik. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, ya kita tidak akan mungkin membeli selama dia tidak mampu breakout 8750 karena ini sudah nempel sekali dekat resisten paling kuatnya, sehingga ini rawan sekali dia mengalami penurunan. Jadi selama dia tidak mampu melewati 8750, mending kita wait and see. Kalau dia turun lagi, maka kita mungkin bisa ambil atau cegat di area 7000 sampai dengan 7300. Selanjutnya kita punya saham OPMS, di mana saham ini tutup minus 6,67% di harga 364, sepertinya auto reject bawah. Dan level PBL itu 382, jebol ya. Tidak mampu bertahan, dan penurunan ini sudah cukup dalam menurut saya, dengan low terendah di harga 356, dan kalau ARB lagi kayaknya tembus 356, sehingga tidak saya rekomendasikan. Kita akan masuk atau akan membeli lagi kalau memang dia bisa naik di atas 382. Selama dia di bawah 382 dan atau selama dia masih belum memiliki adjustment PBL baru atau belum membentuk new low baru, new support baru, support baru maksudnya, maka jelas kita mending wait and see terlebih dahulu. Ini cukup krusial, cukup rawan ya, karena ini ARB dan berada di bawah level pentingnya. Selanjutnya kita ada saham BMTR, di mana saham ini tutup minus 0,77% di harga 260, di mana BMTR juga sama, masih berada di bawah level PBL-nya, walaupun jaraknya sudah dekat ya, PBL di 268, harga saat ini 260, maka lebih direkomendasikan kalau memang dia bisa naik lagi di atas 268 baru kita beli. Kalau memang ternyata dia naik di atas 268, silakan pertimbangkan buy 268 sampai dengan 272. Target kenaikan ke 282 sampai ke dengan 340-an. Dengan batasan cut loss kurang lebih di area 260 sampai dengan 262. Itu kalau dia mampu breakout dulu. Kalau dia tidak mampu melewati 268, mending kita wait and see terlebih dahulu di BMTR sampai kita akan menunggu lagi adanya adjustment PBL atau adanya support baru dari emiten ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-304 hari ini adalah saham AGI, di mana saham aneka gas industri ini ditutup naik 10,16% di harga 1.680, dan sentimennya begitu bagus, banyak sekali sentimennya karena Presiden sendiri juga kalau tidak salah sudah inspeksi ke perusahaan ini untuk memastikan ketersediaan pasokan oksigen nasional ya. Dan ini yang juga membuat harga AGI terdongkrak naik sampai ke level di 1680. Level PBH itu di 1725 dan jaraknya tipis sekali, sehingga kita akan lihat besok kalau bisa melewati 1725 silakan buy. Ketika dia melewati 1725 silakan buy 1725 sampai dengan 1730, target ke 1800 sampai dengan 2000, prepare batasan cut loss kurang lebih di area 1680 sampai dengan 1685. Kalau memang dia bisa melewati 1725 nih. Kalau ternyata belum mampu melewati 1725, jelas mending kita jangan dulu entry. Kita wait and see terlebih dahulu. Kalau bisa lewat 1725 silakan cegat di sana buy dengan target yang sudah diinformasikan tadi. Tapi Kak, kalau kena 1725 kan jaraknya cukup lebar tuh. Bagaimana saya mau menunggu, sedangkan kalau saya beli di harga sekarang dan sampai ke 1725 pun saya udah cuan. Boleh nggak saya ambil di harga sekarang? Iya, sekali lagi jawabannya boleh-boleh saja. Saya cuma bisa bantu di sini ada level support di 1624 dan di 1525. Teman-teman kalau yang mau ambil sebelum breakout ya silakan atur sendiri trading plan-nya. Yang bisa saya informasikan hanyalah level support saat ini di 1624 dan di harga 1525. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-304. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar sebuah informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.